Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anamin Nasution SPDI. Di tahun pelajaran 2020-2021 ini diamanahkan sebagai kepala sekolah di SD IT Al-Husnayain. Di sini saya ingin menyampaikan visi dari SD IT Al-Husnayain, yaitu ingin mewujudkan lembaga pendidikan Islam terpadu yang unggul dalam membina generasi yang berkepribadian Islami dan berkompeten. Nah, yang selanjutnya adalah misi dari SD IT Al-Husnayain adalah yang pertama, membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, dan yang kedua, membentuk kepribadian siswa yang soleh, cerdas, dan unggul. Demikian dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhapni SPD. Saya diamanahkan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SDIT Al-Husnayain. Kurikulum yang kita gunakan di SDIT Al-Husnayain adalah kurikulum dari Dinas Pendidikan dipadukan dengan kurikulum dari Sekolah Islam Terpadu. Kemudian dipadukan dengan kurikulum MTTA. Karena di sekolah kita ini sudah dipadukan antara kurikulum SD dan MTTA. Jadi ketika siswa kita sudah lulus dari sekolah ini, mereka sudah langsung mendapatkan dua ijazah, yaitu ijazah SD dan ijazah MTTA. Kemudian pembelajaran kelas rendah atau kelas 1 dan 2 itu dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan 14.10. Sedangkan di kelas 3, 4, 5 dan 6 dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 15.25. Proses pembelajaran di pagi hari dimulai dari berbaris di depan kelas masing-masing yang dipandu oleh guru kelas masing-masing. Kemudian siswa memasuki kelas, kemudian mereka bersama-sama melaksanakan majelis pagi di kelas masing-masing. Majelis pagi ini kita rencanakan, kita programkan, yaitu untuk mengontrol ya sholat wajib siswa, kemudian pelaksanaan sholat duha bersama di dalam kelas. Kemudian majelis pagi ini juga biasa diisi oleh guru kelas untuk memberikan motivasi dan semangat baru kepada anak-anak kita untuk mengikuti proses pembelajaran hari itu. Setelah selesai majelis pagi, siswa biasanya masuk ke kelompok tahsin dan tahfiz masing-masing. Jadi pembelajaran tahsin dan tahfiz kita bukan di kelas, tapi di dalam kelompok masing-masing yang sudah dibagi. Kemudian setelah selesai dari kelompok tahsin dan tahfiz, anak-anak biasanya masuk ke kelas masing-masing untuk melakukan pembelajaran sampai dengan pukul 12.20. Ketika pukul 12.20, siswa semua melaksanakan istirahat. Kegiatan istirahat itu terdiri dari sholat berjamaah bersama yang dipandu oleh guru kelas masing-masing dan makan bersama di kelas masing-masing. Setelah istirahat siang, pembelajaran dimulai kembali sampai dengan pulang. Di jam berpulangan kita akan melaksanakan kegiatan bersama. Bersama ini berfungsi untuk mengevaluasi kegiatan siswa dari pagi hingga berakhir pembelajaran. Kemudian muhasabah ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi sikap siswa atau perilaku yang perlu diluruskan atau permasalahan yang terjadi di kelas pada hari itu. Selain itu, muhasabah ini juga berfungsi untuk mempersiapkan kegiatan esok harinya. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan, kegiatan pembelajaran dari pagi hingga perpulangan di SDIT Al-Husnayain. Mudah-mudahan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya adalah Andi Saputra SPD. Saya diamanahkan di sekolah SDIT Alusnayain sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Untuk SDIT Alusnayain, di mana setiap tahun ajaran baru semua guru-guru SDIT Alusnayain mulai dari kepala sekolah sampai satuan terbawah nanti seperti kebersihan itu akan melakukan raker atau rapat kerja tahunan untuk persiapan menyambut tahun ajaran baru. Di mana untuk tahun ajaran baru 2020-2021 kita sudah menyiapkan agenda atau rencana kesiswaan, di mana diantaranya untuk semester 1 dimulai agenda tahunan yaitu adalah peringatan HUT RI, di mana itu terjadi kita lakukan di bulan Agustus, dan berikutnya di Oktober insya Allah kita akan mengagendakan yaitu outbound dan Maulid Nabi, dan di bulan November kita akan mengadakan peringatan Hari Guru dan ditambah dengan manasik haji, di mana untuk manasik haji ini akan kita di dalam raker sudah kita prioritaskan akan kita laksanakan, mengingat memang sudah terlalu lamanya tidak dilaksanakannya lagi manasik haji. Dan itu dia untuk agenda di semester 1. Dan di semester 2 nanti ada di bulan Januari kita sudah agendakan yaitu Market Day. Dan di bulan Februari ada agenda tahunan kita Bersami, yaitu perkemahan Sabtu Minggu. Tetapi untuk Bersami ini nanti melihat situasi dan kondisi bisa saja nanti kita ganti dengan Perjusa. Perlu saya sampaikan di sini untuk yang Perjusa atau Bersami kita ikutkan atau pesertanya adalah kelas 5 atau kelas 6 yang usianya sudah masuk ke penggalang, karena sama-sama kita ketahui anak pramuka SD atau siaga itu tidak diizinkan untuk bermalam saat berkemah. Berikutnya adalah di bulan Maret ada HUT Madinah dengan Isra Mikrat, dan di April ada pensi dan penamatan. Jadi nanti sebelum tanggal 13 April, sebelum masuk puasa, rencananya agenda tersebut akan kita laksanakan. Dan tentunya di bulan Juni nanti atau di bulan Mei ada sebelum menjelang ujian kita ada kelas meeting antar siswa-siswi kita, di mana pertandingannya nanti akan disesuaikan di dalam rapat guru. Nah, itu saja untuk agenda kesiswaan tahun ini. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.